One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Ini teriak-teriak. Mana Mbak Siti? Oke, alhamdulillah, salawat dan salam semoga berlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para sekalian yang saya hormati, teman-teman, para pejuang yang tidak akan lelah, ada kabar bagus bahwa perjuangan kita yang didahului oleh si manusia merdeka Muhammad Said dulu mulai memberikan titik terang. Amin. Alhamdulillah. Selama ini boleh disebut 5 bulan lah lebih barangkali saya dulu boleh katakan tandang gelanggang poros seorang. Namun kemudian pada bulan ke-6 sekarang sudah 6 bulan 25 hari kalau nggak salah. Itu ya kemarin soalnya waktu di kiranya dia bilang 6 bulan 23 hari. 4 bulan 25 hari, jadi hampir 7 bulan. Dukungan sudah semakin luas dari rakyat Banten yang kemudian juga alhamdulillah girohnya terbangkitkan, dan kemarin kita mendengar sejumlah tokoh Banten juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sungguh kagak berani, ada yang mengatakan siap mati syahid dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian dari tokoh-tokoh nasional juga tidak kurang-kurang, ada Didi Samsudin, Mahfud MD dan lain-lainnya. Dahsyat sekali. Dari petisi 100 juga sudah melakukan dukungan yang dari awal sebetulnya sangat luar biasa. Nah, kabar gembira yang saya masukkan adalah bahwa inilah buah dari perjuangan kita, bahwa gerakan hati Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu melalui mulut 3 orang menterinya menyatakan hal-hal yang sepertinya kita bisa terjemahkan ada atensi dari Presiden terhadap PSN 2. Dimulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berisiko Susanto itu mengingatkan agar aparatur desa tidak main mata. Apalagi dia orang Serang sana yang istrinya juga maju kemarin, jadi tahu enggak ya. Jadi dia mendengar laporan dan keluar langsung, walaupun sudah amat terlambat, tapi itu suatu yang menggembirakan. Yang kedua datang dari Menteri Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Pembangunan Kawasan Permukiman (PKP), yang dia mengutip dan menyatakan pesan dari Presiden Prabowo tidak boleh ada lagi perumahan eksklusif dan tidak ada lagi negara dalam negara. Kita langsung paham walaupun tidak disebut namanya, itu adalah antara lain PSN 2. Dan 2 hari terakhir Menteri ATR dan Kepala DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, pertanahan atau pertahanan, Nusron Wahid juga mengatakan pada 2 kesempatan berbeda. Satu, dia menyatakan bahwa pengembangan PSN 2 menyalahi RT RW, ya, dan dia juga menegaskan dengan sedikit beda angka dari kita, PSN 2 itu hanya 1.705 hektar. 1.705 hektar, dan dia menegaskan bahwa di luar 1.705 hektar itu bukanlah PSN. Kan menarik tuh. Kalau versi kita yang dapat dari surat dari siapa namanya? Dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur itu 1.755 hektar. Yang lebih seru lagi, pada keesokan harinya pada media Nusron Wahid mengatakan bahwa Prabowo akan mengkaji ulang PSN 2. Kalau tidak sesuai dengan 4 kriteria yang ditetapkan Presiden, maka itu bisa kemudian batalkan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menunjang mendukung ketahanan pangan. Dan bisa dipastikan ini bukan tidak sesuai, malah bertabrakan, bertentangan, karena PSN 2 telah menguruk ribuan, mungkin belasan ribu hektar sawah-sawah. Yang kita tahu persis bahwa sawah itu adalah salah satu sumber utama swasembada pangan. Yang kedua, mendukung ketahanan energi, nggak ada hubungannya juga.
Yang ketiga, mendukung hilirisasi, sama sekali tidak ada industri yang menyerap tenaga kerja di sana. Dan yang keempat, terkait dengan giant wall, itu juga tidak ada. Jadi 4 paket tidak ada, bahkan yang ketiga tadi, yang pertama tadi, yang satu adalah sangat bertentangan. Jadi dengan ini kita merasa bahwa kalau Prabowo tidak omong-omong saja, maka kita disyaratkan dalam waktu dekat ada surat apa namanya, Kepres namanya pembatalan PSN 2. Amin. Nah, dengan fakta-fakta seperti ini, apa yang kita lakukan semua ini di bawah koordinasi Bung Ahmad Baghdudin semakin mendapat kekuatan. Walaupun sebagian orang mengatakan Allah Edi, percuma lo bawa ke pengadilan hukum, ya, karena ada ucapan dari aduan yang disampaikan oleh salah satu MUI yang salah menjadi korban juga. Mulut saya adalah undang-undang. Jadi gitu ya. Wih, sombong bener tuh. Kalau saya mau menjarakan kamu sore ini, besok ini kamu di penjara. Kasusnya apa, siapa melaporkan, gampang dilawan. Tapi kalau Prabowo betul-betul memberikan atensi seperti ini dan kita membacanya 3 menteri ini berani berbunyi, pasti atas perintah Prabowo. Karena tanpa perintah Prabowo dia tidak akan berani. Angguan gitu loh, ya. Jangankan cuma Mas Kota, kepala desa Blimbing, menteri bahkan Jokowi pun sudah dia bisa beli, ya kan? Tapi karena Prabowo perintahkan para menterinya ya apa boleh buat lah daripada dicopot, ya dia punya juga. Nah, dengan berharap ridha Allah, pertolongan Allah, saya kira apa yang sudah ditunjukkan secara implisit oleh Prabowo melalui para menterinya, ini bisa diharapkan menjadi pertimbangan ya majelis hakim nanti dalam memutuskan sehingga, nah, menariknya sehingga salah satu petitum kita tim ini adalah menuntut pembayaran ganti rugi oleh para pihak tergugat secara tanggung renteng sebesar 616 triliun 200 miliar rupiah. Kemudian berapa kita masing-masing? Saya tidak kebagian, karena semuanya ke negara. Tapi kalau memang kita kan tidak kembali dulu, ya. Dan memang normal banget kita kan memang nggak punya tanah 1 meter pun di sana. Kalau punya, memang kita berikan ke negara, bukan sosokan, tapi memang begitu aturan yang kita coba terapkan. Dan saat juga kita berharap media baik mainstream maupun yang bukan mainstream turut menyuarakan ini supaya kita lebih berisik lagi, karena saya mendengar bisik-bisik, nah ya, bisik-bisik yang sudah disampaikan oleh saya itu secara terbuka, bukan bisik-bisik tapi bahwa pemerintah memerlukan 10 saya hidup untuk menjadi landasan mengambil keputusan. Artinya ini rakyat itu bergerak berbunyi sehingga pemerintah punya landasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Saya kira itu Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1K1 TV1